Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati pada Ketua TKM Masjid Jami Baitur Rahim Bapak Ustadz Ramdhani SAG. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini akan memberikan tausiahnya kepada kita sekalian. Yang saya hormati pada seluruh aparatur pemerintahan tingkat desa Pengasinan, Bapak Ketua RW 01, Bapak Mulyadi, Bapak-bapak Ketua RT dari 01 sampai dengan 07 ada? Alhamdulillah masih ada. Kemudian pula yang saya hormati Ketua BPD Bapak Yudi Gopur. Yang saya hormati para alim ulama, pada bapak-bapak Ustadz, Bapak Ustadz Abah Yahya. Kemudian juga yang saya hormati para pengurus taklim dari masing-masing wilayah RT, dari RT 01 sampai dengan pengurus taklim 07, mobil khusus. Pada kesempatan malam hari ini petugas dari RT 05 Majlis Ta'lim Riyadhus Shalihin Bapak Dodi. Alhamdulillah walaupun pengajiannya agak libur-libur dikit, insya Allah nanti ada penutupan ya. Alhamdulillah itu namanya masih ada itikat baik, bukan karena ketuanya ya, ini karena memang dari kita sekalian barangkali imannya lagi merosot nih di RT 05 khususnya. Mudah-mudahan di RT 0 lain mah jangan ngikutin ya. Kemudian juga yang saya hormati kepada seluruh pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahim, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah sekalian yang hadir di masjid ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu, ditambahkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini pada malam hari ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian, hingga malam hari ini kita bisa hadir ke tempat yang mulia ini, yang mana manusia adalah makhluk yang sempurna yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sepatutnya lah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan binatang-binatang yang tidak diberikan pikiran atau akal pikiran ya. Mereka tidak diwajibkan untuk bersyukur ya. Salah satu contohnya yaitu
binatang-binatang yang ada di muka bumi ini. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Kemudian juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, pada pengikut-pengikutnya, yang mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu istiqomah menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali pada kesempatan malam hari ini kita tidak mengadakan pengajian atau pembacaan ayat suci Al-Qur'an karena tadi telah dibacakan setiap selesai sholat fardu kita mengadakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran 2 lembar. Jadi satu hari itu 1 juz. Baiklah, saya akan bacakan susunan acara kesempatan malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, nanti dengan dibacakannya suratul Fatihah. Kemudian acara yang kedua yaitu sepatah dua patah kata barangkali dari Ketua Taklim RT 05 dari Bapak Dodi. Barangkali dia memberikan sesuatu atau tanggapannya mengenai pengajian ini atau lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan dengan acara yang inti yaitu tausiah yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ramdhani SAG, ditutup dengan doa. Demikian susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu, marilah sama-sama kita buka dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadihiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Taklim RT 05 kepada Bapak Rom Dodi. Kami persilahkan. Buah salam, jambu kelutuk. Kalau jawab salam jangan pada ngantuk. Kue salam, buah naga. Yang menjawab salam insya Allah masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yaqulu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Bapak Ustadz Ramdhani SAG beserta jajarannya, sekaligus yang telah memberikan tausiahnya nanti untuk kita bersama-sama. Yang saya hormati tokoh masyarakat Bapak Kadus Sulaiman. Yang saya hormati para ustadz dari Ustadz Sunardi, Ustadz Ucu, Ustadz yang lainnya yang sudah sebutkan satu.
Ustadz Lukman, ya maaf Ustadz Lukman Hafiz, ya, dan ustadz-ustadz yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Yang saya hormati tokoh Karang Taruna, tokoh pemuda Bapak Samsuri. Yang saya hormati aparatur pemerintahan tingkat desa, baik Bapak Kadus, Bapak Hamdani walaupun nampak belum kelihatan, Bapak RW 01, Bapak Mulyadi Jono, Bapak-bapak RT dari RT 01 sampai 05, dari 01 sampai 07, mobil khusus RT 05, Bapak Muda Suki, walaupun nampak belum hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tak kalah pentingnya, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat iman, serta nikmat panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita dapat menyempatkan waktu kita untuk bersilaturahmi menuntut ilmu di Masjid Baitur Rahim yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berkat salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada badukan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, sampai kita umatnya yang setia mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Baitur Rahim yang telah memfasilitasi, memberikan tempat, memberikan jamuan-jamuan. Mudah-mudahan semua ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua ini yang hadir digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saudara-saudara yang dekat yang tidak mau melangkahkan ke masjid ini, berarti hatinya belum bergerak, digeraki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya selaku pengurus RT 05 mohon maaf karena mungkin beberapa bulan ya pengajian taklim di RT 05 ini sedang menghadapi krisis, yaitu krisis iman. Mudah-mudahan krisis iman di RT 05 akan segera berlanjut, akan usai akan berlalu tidak lama-lama. Mudah-mudahan di RT 05 kedepannya akan kembali membuka taklim, insya Allah habis lebaran kali ya. Ya, mudah-mudahan pengajian gabungan ini seharusnya penuh ini Pak, 7 RT ini penuh, tapi mudah-mudahan ke depan program-program dari DKM ini semakin baik, semakin maju, dan kita doakan mudah-mudahan pengurus dan ketua DKM disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masjid kita akan semakin banyak jamaahnya. Hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan, karena saya juga orang ada persiapan ya, mohon maaf masih deg-deg nih megang mic, baru belajar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita meningkat pada acara selanjutnya, yaitu tausiah yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ramdhani SAG. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita bersama Bapak Ustadz Luqmanul Hakim Al-Hafiz, yang insya Allah senantiasa Allah berikan kemudahan dalam hidupnya, Allah berikan keselamatan, Allah lindungi, dan insya Allah ilmunya manfaat untuk kita semua. Tidak lupa juga guru kita Ustadz Yahya, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan. Yang saya hormati aparatur pemerintahan desa, khusus Ketua RW 01 Bapak Mulyadi, Ketua RT 01 07 ya Bapak Mawi, dan Ketua RT yang lain yang hadir dan yang tidak hadir. Yang saya hormati juga para ketua taklim dari setiap mushola, ya alhamdulillah bisa hadir walaupun nggak semua. Yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelupaan Bapak Ustadz Sunadri yang saya hormati, ya perwakilan dari RT 01. Allah senantiasa hadir di Masjid Jami Baitur Rahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dalam kegiatan taklim gabungan katanya mah. Ya, tapi kalau melihat jamaahnya kayaknya bukan gabungan ini mah. Paling berapa RT ini? Satu RT paling 5 orang ya. Udah nggak layak disebut gabungan kali ya ini. Separuh-separuh. Tapi insya Allah sedikit dan banyaknya jamaah yang hadir di Masjid Baitur Rahim ini insya Allah tidak akan mempengaruhi niat baik kita untuk sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaahnya sedikit atau jamaahnya banyak, pahalanya tetap sama, nggak akan dikurangi sama Allah. Makanya yang sedikit ini jangan berkecil hati, ya kita tetap hadir, tetap khusyuk, istiqomah, kita terus pertahankan. Ini bendera taklim gabungan ini kita sudah tancapkan tinggi-tinggi, udah diumumin kemana-mana, jangan sampai bubar, ya jangan sampai bubar, jangan sampai kayak RT 5. Waduh ya jangan sampai, oh belum bubar ya, cuman berharap krisisnya berkelanjutan ya. Cuma peduli yang berharap seperti itu kayaknya. Ketuanya lagi yang berharap. Ya, mudah-mudahan kita masih tetap bisa terus mempertahankan ya bendera taklim gabungan ini. Ya, kalaupun nanti mendekati Ramadan nanti ditutup, ya nggak apa-apa sementara ditutup. Karena kita ingin fokus ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan setelah Ramadan bisa berlanjut lagi, gitu. Dan kami juga sekaligus mewakili DKM serta pengurus DKM yang lain barangkali meminta maaf karena
eh, jarang hadir ya di taklim yang ada di masing-masing wilayah. Sebenarnya rencana mah kita pada mau datang setiap ada taklim ya. Qadarullah setiap kali ada taklim ada bae halangannya ya, entah itu Pak Ipung kerjaannya lagi banyak ya, lembur, entah itu saya juga sama gitu. Kadang-kadang kalau yang datang Bang Jah nggak dianggap perwakilan DKM katanya. Padahal Bang Jah juga DKM juga. Bang Uweng itu bidang ini tuh, bidang amal soleh itu kan DKM. Nah, kalau hadir di RT 02 nggak dianggap DKM dia. Mentang-mentang rumahnya di samping musola. Nah, itu jadi sebenarnya kalaupun nanti ya setelah lebaran nih ada Bang Jah doang yang datang, ya itu berarti dari perwakilan DKM. Atau Pak RW doang yang datang, ya itu DKM juga. Ya, gerakan infak beras ke Pak RW. Atau penanang, kayaknya nggak mungkin kalau penanang mah. Rame-rame aja susah, barang-barang lagi dewek nih datang. Susah dia. Ya, itu DKM juga. Ya mudah-mudahan habis lebaran dia bisa. Ya, jadi memang pengurus DKM ini banyak. Tidak harus saya, tidak harus Pak Ipung yang hadir. Insya Allah semuanya sama. Kalau itu datang salah seorang, ya itu berarti mewakili DKM. Ya, mudah-mudahan nanti setelah lebaran kita bisa atur siapa yang datang ke RT 1, siapa yang datang ke RT 7, ya, siapa yang datang ke RT 5 gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan sehingga nanti semangat taklim kita naik lagi. Ya, naik lagi insya Allah apalagi habis puasa. Hadirin jamaah taklim yang dirahmati Allah, jarak kita dengan Ramadan itu sudah sangat dekat. Ya, sudah sangat dekat. Sekarang tanggal berapa Sya'ban nih? 2 atau 3? Ketiga ya. Karena kan pergantiannya maghrib. Ya, sudah 3. Sudah tanggal 3. Ya, kurang lebih 28 sampai 29 hari lagi. Ya enggak ya, 28 lah, 27 sampai 28 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk santai-santai. Ya, tidak ada lagi waktu bagi kita untuk leha-leha. Karena di bulan Sya'ban ini sebenarnya kalau kita melihat apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, justru sudah peningkatan ibadahnya itu sudah sedemikian dahsyat. Ya, bahkan dari Aisyah itu mengatakan hampir-hampir Rasulullah itu puasa setiap hari di bulan Sya'ban. Gitu. Kalau saja tidak khawatir nanti menjadi wajib, Rasulullah pasti akan puasa setiap hari di bulan Sya'ban. Mengapa? Ini untuk mengkondisikan hati, ya, supaya nanti begitu memasuki Ramadan, ya, kondisi imannya memang sudah dalam kondisi prima, dalam kondisi bagus, sehingga memasuki Ramadan itu kita bisa merasakan manisnya ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, bulan Sya'ban ini kata Rasulullah banyak umat Islam yang lalai, ya, yang melalaikan di bulan ini. Nah, ketika umat Islam lain itu lalai di bulan Sya'ban ini, maka orang-orang yang mau beribadah di kondisi-kondisi umat lain lalai itu pahalanya sangat besar. Ya, di bulan Sya'ban, ya kita puasa, ya kita berbanyak ibadah, itu pahalanya besar. Di waktu subuh itu kan waktu yang banyakkan orang itu lalai karena apa? Sedang tidur. Apalagi yang malamnya begadang main bulu tangkis, yang begadang mancing, udah. Ya, subuhnya pasti siangan, lalai. Makanya kata Rasulullah, rakaat ini qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunahnya saja, ya, di waktu lalai itu, di waktu subuh orang-orang lalai. Salat sunnahnya saja itu pahalanya berapa?
seperti kita mendapatkan dunia dan isinya, apalagi sholat wajibnya, gitu. Ya, apalagi sholat wajibnya. Sepertiga malam, lebih lalai lagi tuh. Ya, kita masih sedang enak-enak ya di bawah selimut. Ya, lagi sedang enak-enaknya istrikaf. Ya, bukan itikaf, istrikaf. Istri didekap. Lagi musim hujan. Ya, sedang lalai-lalainya. Ketika sedang lalai-lalai itu, kita bangun di sepertiga malam. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita derajat yang sangat tinggi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka asa ayab asa rabbuka maqaman mahmuda. Ya, Allah angkat kepada derajat yang terpuji. Dan masih banyak tempat-tempat waktu-waktu yang orang lalai itu kita mengerjakan pekerjaan baik, perbuatan baik, itu pahalanya sangat besar. Nah, termasuk di bulan Sya'ban ini. Hadirin jamaah talim yang dirahmati Allah, agar kita bisa maksimal di bulan suci Ramadan, ya sudah pasti kita harus melakukan persiapan-persiapan. Tanpa persiapan jangan berharap kita bisa sukses di bulan Ramadan. Jangan berharap. Yang melakukan persiapan aja belum tentu sukses, apalagi yang sekedar ya baru gerabak gerubuknya di tanggal 1 Ramadan udah nggak keburu, ya pasti itu belepetan ibadahnya. Kalau enggak dia puasanya cuma 2 hari, cuma seminggu, paling enggak tarawihnya itu cuma 2 malam, 3 malam, ya kalau dia tidak melakukan persiapan ketika memasuki Ramadan. Nah, kira-kira persiapan apa yang perlu kita lakukan ketika kita akan menghadapi Ramadan? Persiapan apa Pak kira-kira? Banyakin duit. Iya. Buat mie sapi, kalau dia mah enak. Buat jualan sapi. Persiapan apa Pak? Itikaf. Persiapan itikaf. Ya, Imam Ibnu Rajab ya ketika berbicara tentang bulan Sya'ban ya untuk melakukan persiapan menghadapi Ramadan, dia mengatakan bahwa persiapan yang harus kita lakukan adalah salah satunya adalah persiapan membersihkan hati, salamatus sudur. Ya, salamatus sudur, membersihkan hati. Salamat itu artinya selamat, salim, ya bersih, selamat dari berbagai macam kotoran, berbagai macam penyakit hati. Salamatus sudur. Ini bagian penting. Mengapa bukan sholat yang harus dipersiapkan? Mengapa bukan puasa? Ya, karena kalau hatinya sudah bersih, puasanya jadi semangat. Kalau hatinya sudah terbebas dari penyakit-penyakit hati, maka membaca Quran jadi ringan. Makanya menurut Imam Ibnu Rajab, yang seringkali luput dari perhatian kita ketika persiapan Ramadan itu adalah membersihkan hati. Ya, dari syirik, dari munafik, dari riya, sombong dan lain-lain. Hal itu diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, bahwa ketika Rasulullah memasuki hari ke-15 di bulan Sya'ban, beliau mengatakan bahwa seluruh dosa anak Adam akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 2. Apa itu? Syirik. Ya, 100 buat Bang Jah. Ya enggak ada hadiah ya, Bang. Hadiah yang tadi Pak Bung. Syirik. Ya. Kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik, baik itu syirkul akbar, syirik besar, ataupun syirik-syirik yang kecil. Riya, ya kan, sum'ah, apa riya itu apa riya? Pengen dilihat orang. Kalau sum'ah, pengen didengar orang. Baca Quran nih, suaranya bagus. Ya, nah, pengen didengar orang. Itu sum'ah. Riya, sum'ah, kemudian hasad,
kemudian dendam. Itu semua adalah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Kemudian setelah syirik yang kedua apa? Kata Rasulullah, al-musahin. Ya, al-musahin. Al-musahin itu orang yang di dalam hatinya masih ada rasa permusuhan terhadap orang lain. Nah, ini tidak akan diampuni dosanya. Ya. Maka kita harus menghilangkan tuh rasa benci kepada orang lain. Mungkin ada orang yang dulu pernah berbuat jolim kepada kita. Orang itu belum minta maaf sama kita. Maafin, hilangin tuh, bersihin. Ya, mungkin dulu ada orang yang pernah nipu kita. Ya, sampai hari ini urusannya belum selesai. Maafin. Ya. Mungkin kemarin ada perselisihan ya antar teman, baik di pengurus organisasi atau di pengurus di organisasi bulu tangkis, mungkin pernah ada, atau teman-teman mancing atau teman-teman ngaji pernah ada perselisihan. Ya, sampai hari ini keduanya masih belum minta maaf. Ya. Maafin. Ya, maafin. Walaupun dia belum minta maaf, al-musahin. Kalau kita tidak hilangkan itu, hati kita nggak bersihin itu, maka kita tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mendengar hadis itu tentu kita akan terus berusaha untuk memperbaiki, untuk berusaha menghilangkan penyakit-penyakit itu dari hati kita. Ya, berusaha menghilangkan kesyirikan. Kalau menyadari masih ada, ibadahnya masih terasa, masih ada riya, segera ya hilangkan itu, segera tepis. Ketika mau sholat ada rasa pengen dilihat mertua, segera ya tepis perasaan itu. Kalau misalnya ada ketika mau sodakoh, mau nyeplosin uang ke kotak amal, ya pengen ada yang lihat, segera hilangkan. Hati ini harus terus berusaha untuk menetralisir itu, gitu ya, menetralisir perasaan-perasaan itu. Nah, bila kita tidak peduli ya dengan urusan hati tersebut, dengan bagaimana kita membersihkan penyakit-penyakit hati untuk persiapan memasuki Ramadan, bisa dipastikan nanti ketika kita berada di bulan suci Ramadan, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan ya akan banyak sekali tercemari oleh penyakit-penyakit itu. Ya, bisa jadi baca Qur'annya tidak akan tuntas. Mungkin orang lain ada yang baca Qur'annya sampai 3 kali hatam, 4 kali hatam. Mungkin tetangga kita ada yang 5 kali hatam. Ya, minimal kita kayak Imam Syafi'i. Ya, 2 kali hatam sehari. Sehari, bukan sebulan. Imam Syafi'i sehari 2 kali hatam. Sebulan berarti 60 kali. Bacanya gimana? Wallahu alam. Ustaz Lukman tahu pasti. Karena memang ada riwayatnya di sejarah itu, Imam Syafi'i itu bisa menghatamkan 2 kali sehari itu Al-Quran. Sholat tarawih, ya sholat tarawih. Kalau di tahun-tahun yang lalu sholat tarawih kita masih bolong-bolong, ya masih kurang, maka upayakan di tahun ini itu ya harus full. Kalau sudah full, maka harus diperhatikan tentang ya sah dan tidak sahnya, kehusuannya. Nah, makanya penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana kita membersihkan hati kita ini. Jadi memang kalau kita perhatikan juga amalan-amalan Ramadan itu tidak jauh-jauh dari bagaimana amalan itu juga dilakukan oleh hati. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau puasa yang kita lakukan itu imanan wa ihtisaban. Apa itu imanan wa ihtisaban? Dengan iman dan berharap
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iman dan berharap pahala itu perbuatan hati apa perbuatan fisik? Perbuatan hati. Perbuatan hati. Man qoma Lailatul Qadri man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mengejar malam Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar dengan iman dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man qoma Lailata apa? Lupa lafaznya. Siapa orang yang sholat malam ya imanan wa ihtisaban, dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man shoma ramadhana, man qoma lailata ramadhana, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban, kesemuanya itu dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu adalah perbuatan hati. Gitu. Jangan berharap kita bisa diampuni dosa dan mendapatkan puasa yang benar kalau hatinya ini belum diperbaiki. Itu imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya penting sekali bagi kita untuk tidak mengabaikan amalan hati ini agar ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu benar-benar bisa maksimal, bisa ikhlas, bebas dari riya, bebas dari sum'ah, bebas dari cemaran-cemaran yang lain. Nah, orang-orang yang hatinya Allah berikan petunjuk, ya Allah berikan petunjuk, maka Allah akan luaskan, lapangkan dadanya. Dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah katakan, wa may yuridillahu wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ya, siapa orang yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, maka Allah lapangkan hatinya. Ya, Allah lapangkan hatinya. Jadi orang yang Allah kehendaki jadi orang baik itu bukan Allah lapangkan rezekinya, bukan Allah lapangkan usahanya, bukan Allah lapangkan kehidupannya, tapi Allah lapangkan hatinya dulu. Karena kalau hatinya sudah lapang, maka kehidupannya akan terasa lapang juga, gitu. Begitupun sebaliknya, wa may yuridillahu ayyudillahu, wa may yurid ayyudillahu sadrahu, gimana tadi lupa. Ayyudayiku ka'annahu yas'adu bis sama, gitu. Siapa orang yang Allah kehendaki dia itu jadi orang yang tersesat, gitu, maka Allah sempitkan hatinya, Allah sempitkan sudurnya. Ayyudiku sadrahu, seperti dia itu ya so'adu bisama, sedang naik ke atas langit. Jadi kalau kita naik ke atas itu semakin ke atas semakin nggak ada udara, ya semakin nggak ada. Nah, karena semakin nggak ada udara makin sesak, udaranya sesak, posisinya naik, gitu, sempit. Jadi, nah seperti itu Allah berikan perumpamaan bagi orang-orang yang Allah ingin sesatkan. Jadi dilapangkan hatinya, itu dilapangkan hatinya. Begitupun dengan Musa dulu ketika disuruh menghadap kepada Fir'aun, ya disuruh ngadepin Fir'aun. Musa itu kan waktu kecilnya dipelihara sama Fir'aun, ya diberi makan, dikasih fasilitas di istana, hidupnya enak. Tapi begitu Nabi Musa menerima ya risalah kenabian, dia disuruh melawan Fir'aun. Ini kan luar biasa bagaimana rasanya melawan Fir'aun. Sementara Nabi Musa sendiri itu berasal dari Bani Israel. Bani Israel itu termasuk kaum kelas kasta bawah. Nah, di Mesir itu ada dua kasta, ada kasta Ningrat yaitu kaum Egypti,
Ya, orang-orang ningrat, ada kelas bawahnya Bani Israel itu. Nah, Nabi Musa berasal dari Bani Israel. Ya, kasta yang lebih bawah, kasta pekerja kalau di Mesir waktu itu. Nah, udahnya dia kasta pekerja, kemudian udahnya dia hidupnya di istana, difasilitasi oleh Firaun. Begitu besar disuruh melawan Firaun. Ini kan jadi kena mental juga Nabi Musa. Makanya dia berdoa kepada Allah. Doa Nabi Musa yang sangat terkenal itu, Robbi srohli sodri. Jadi yang pertama kali diminta oleh dia adalah, tolong lapangkan dada saya. Robbi srohli sodri, lapangkan dada saya. Bukan minta senjata, ya, bukan minta pasukan, bukan, tapi minta dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru wa yasirli amri, mudahkanlah urusan saya. Ya, baru kemudian dia minta supaya lidahnya itu bisa fasih, ya, bisa ketika berbicara itu bisa memberikan pemahaman. Ya, itu yang diminta oleh Nabi Musa. Karena yang Nabi Musa ini kan termasuk yang, mohon maaf, lidahnya itu cadel. Ya, cadel Bang Jah. Karena waktu kecil dia makan barah, ya, makan barah. Nah, untuk ngetes apakah nih anak sudah punya pemikiran atau belum, dikasih barah di kiri dan kanan, di kirinya roti, kanannya barah. Ya, qadarullah, Allah arahkan Nabi Musa itu untuk mengambil bara api dan dimakan. Nah, ketika itu lidahnya jadi cacat, kemudian cadel. Maka untuk menyempurnakan dakwahnya, Nabi Musa meminta bantuan kepada Nabi Harun, kakaknya. Ya, Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa. Jadi sebagai translatornya gitu untuk berdakwah. Nah, jadi yang diminta oleh Nabi Musa itu adalah sodrohu, ya, minta dilapangkan dadanya. Supaya apa? Supaya dia punya mental yang kuat untuk menghadapi Firaun ini. Gitu. Jadi lagi-lagi minta sodro, yang di sodor atau hati yang dilapangkan. Itulah makanya penting bagi kita untuk mempersiapkan itu. Ya, supaya nanti ibadah puasa kita memang benar-benar bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau enggak, khawatir berantakan. Ya, khawatir berantakan. Yang di tahun lalu puasanya sampai lagi misalnya nggak sampai 1 bulan, nah ini harus lebih persiapan lagi dari sekarang. Ya, tapi insya Allah kalau jamaah taklim tuh nggak ada yang puasanya setengah bulan, nggak ada. 2 bulan, nggak ada setengah hari, nggak ada ya. Insya Allah kalau orang-orang yang hadir di taklim itu sudah terbina, ya, mentalnya sudah terbina, hatinya, sehingga ibadah di bulan suci Ramadan itu bukan lagi menjadi beban, tapi benar-benar dinikmati. Ya, tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, kemudian sodakohnya. Ya, nah semua amalan baik itu akan bisa kita rasakan dan kita laksanakan dengan nikmat, dengan ringan, kalau hati kita sudah bebas dari berbagai penyakit. Gitu. Ya, jadi itu barangkali yang persiapan yang perlu kita lakukan. Kalau yang lain-lainnya ya ada puasa, ya, yang sering diajarkan kita berpuasa, memperbanyak puasa, memperbanyak istighfar, ya, di sepertiga malam, kemudian juga berkawan dengan orang-orang soleh, ya, untuk menjaga supaya apa yang sudah kita bina ini nggak lumer lagi, nggak melenceng lagi, karena memang sangat berpengaruh dengan siapa kita berteman, sangat mempengaruhi agama kita. Kalau kita kumpulnya sama teman-teman di majelis taklim ini, di masjid, di musola, ya, biasa berjamaah, ya, insya Allah iman yang sudah ada, yang sudah kita bina, setiap ngaji, setiap seminggu sekali, setiap seminggu 2 kali, insya Allah akan tetap terjaga. Tapi kalau kita ngaji juga kemudian berkumpulnya sama orang-orang yang tidak mendukung keimanan kita, maka mudah sekali kita terpengaruh. Ya, nah itu. Dan selain dari persiapan-persiapan itu, yang juga harus kita perhatikan adalah persiapan bagaimana kita membersihkan hati kita ini dari berbagai macam penyakit hati, sehingga insya Allah Ramadan di tahun ini, ya, bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya, dan kita keluar dari Ramadan bisa menjadi orang-orang yang nurut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh sholat nurut, ya, disuruh ninggalin maksiat nurut, ya, disuruh apalagi berzakat nurut,
Ya intinya kita menjadi orang yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita tutup dengan doa. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan, dan Allah sampaikan usia kita di bulan suci Ramadan dan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim wa radallahu ta'ala ila sahabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa nazzata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.